pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rin Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait Komisi 10 DPR RI yang menegaskan rencana efisiensi anggaran jangan sampai mengurangi pelayanan dasar pendidikan guna wujudkan target Indonesia Emas tahun 2045. Penerapan kebijakan P3K paruh waktu menuai banyak kritik, utamanya dari tenaga honorer, terutama yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Hal ini dianggap karena status paruh waktu berpotensi tidak adil dan mengurangi hak-hak tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, aspirasi para tenaga honorer harus segera ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB, baik terkait mekanisme seleksi dan syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer. Diketahui, Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024, namun tidak mengisi kebutuhan jabatan. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua, memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar mendapatkan solusi yang terbaik sehingga menjamin kepastian status kepegawaian. Dengan adanya demo kemarin, segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut. Sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah, kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari Provinsi Jawa Timur, Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menegaskan rencana efisiensi anggaran jangan sampai mengurangi pelayanan dasar pendidikan. Tentunya guna mewujudkan target Indonesia Emas tahun 2045. Guna mewujudkan target Indonesia Emas 2045 di sektor pendidikan, Komisi 10 DPR RI menegaskan agar efisiensi anggaran tahun 2025 tidak mengurangi pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan di Kemendikdasmen dan Kemendikristek. Efisiensi anggaran di Kemendikdasmen mencapai 23,95% atau sebesar 8,03 triliun rupiah. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, rencana efisiensi anggaran di tubuh Kemendikdasmen dan Kemendikristek harus dengan rencana konsolidasi dan rekonstruksi anggaran dengan Kementerian Keuangan. Hal ini agar seluruh lembaga mampu menerjemahkan tujuan Presiden dari Inpres yang dikeluarkan terkait efisiensi anggaran, seperti pengurangan rapat yang tidak efektif, serta pengurangan perjalanan dinas. Kementerian Dikdasmen maupun Kemendikristek, bahwa itu jangan sampai mengganggu pelayan publik terkait kebutuhan dasar. Misal bantuan sekolah, PIP, KIP untuk yang kuliah, sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru. Itu tidak boleh, dikurangi Rp1 pun tidak boleh terkurang. Karena apa? Karena ini menyangkut bagaimana kita memastikan pelayanan pendidikan itu tidak turun. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Kebijakan ini menghasilkan total penghematan mencapai Rp306,69 triliun, sehingga diharapkan konsolidasi sumber anggaran APBN tersebut mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Rifki dan Adit, TVR Parlemen, melaporkan. BKSAP DPR RI telah meresmikan Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB dengan 102 negara sahabat dan membuka peluang Guatemala masuk ke dalam GKSB periode 2024-2029. Kami akan hadirkan informasinya tentunya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya 1 periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI mengatakan pihaknya akan mengakomodir keinginan Guatemala untuk menjadi bagian GKSB dengan Parlemen Indonesia. Diharapkan kerjasama di sektor strategis yang mampu dijalin antar kedua negara seperti sektor perdagangan. Setelah meresmikan grup kerjasama bilateral atau GKSB dengan 102 negara sahabat, BKSAP DPR RI membuka peluang Guatemala masuk ke dalam GKSB periode 2024-2029 sebagai upaya memperkuat diplomasi antar parlemen dan kemitraan global. Usai menerima kunjungan delegasi Guatemala, Maynor Jacobo Cuyun Salguero, Ketua BKSAP DPR RI mengatakan pihaknya akan mengakomodir keinginan Guatemala untuk menjadi bagian GKSB dengan Parlemen Indonesia. Menurutnya, sebagai negara yang sedang tumbuh berkembang, banyak kerjasama di sektor strategis yang mampu dijalin antar kedua negara seperti sektor perdagangan. Nah, jadi kemungkinan kita tetap membuka peluang kalau ada yang ingin bertambah, ya, karena dari list yang ada juga ada beberapa negara yang quote and unquote mungkin dalam 5 tahun ke depan kita masih belum punya prospek untuk bisa berhubungan atau dikunjungi. Contohnya Myanmar, gitu loh, South Sudan, Yaman. Nah, beberapa negara ini kemungkinan bisa digantikan dengan negara-negara yang kemungkinan, tetapi kalau ternyata bisa jalan dari 102 kita nambah ke 110, bahkan kalau kemarin Wamenlu mengatakan 102 kurang, harusnya 150 gitu loh. Karena memang kayak negara Uni Eropa dari 27 negara, 21 negara punya kedutaan di sini. 21 negara Uni Eropa, artinya Indonesia itu betul-betul menghadapi banyak sekali permintaan dari luar untuk berkomunikasi gitu. Rifki dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI berharap Badan Pusat Statistik bisa menyajikan data yang akurat dan juga komprehensif pada sensus ekonomi sebagai landasan bagi pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan. Melalui sensus ekonomi yang dilakukan BPS, data menjadi dasar dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif. Di tengah dinamika perekonomian yang semakin kompleks, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menilai munculnya sektor ekonomi baru seperti ekonomi kreatif dan digital menjadi tantangan dalam melakukan pendataan komponen perekonomian secara menyeluruh. Ia menambahkan, perlu ada strategi yang efektif untuk dapat menjangkau sektor informal yang seringkali sulit diidentifikasi karena kurangnya akses informasi. Ya, kalau kita berbicara tentang sensus ekonomi kan berarti petugas surveyornya itu kan berhubungan dengan para pengusaha, industri dan sebagainya. Bagaimana kinerja dia itu memang sangat sulit menemukan dia akan berkata sejujurnya. Karena itu kita berharap bahwa BPS itu memiliki strategi yang jitu agar bisa melihat, memotret bahwa apa yang disampaikan itu
berapa persenkah yang mempengaruhi kondisi yang real dari hasil daripada sensus tersebut. Sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran secara utuh kondisi perekonomian nasional. Komisi 10 DPR RI berharap BPS bisa menyajikan data yang akurat dan komprehensif sebagai landasan bagi pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan. Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. BAKN DPR RI menilai tata kelola distribusi pupuk subsidi perlu diperbaiki untuk mencapai efisiensi dan ketepatan sasaran. Volume pupuk subsidi yang saat ini mencapai 9,5 juta ton masih belum mencukupi kebutuhan petani di seluruh Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan volume pupuk subsidi bagi petani guna mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BAKN menilai tata kelola distribusi pupuk subsidi perlu diperbaiki untuk mencapai efisiensi dan ketepatan sasaran. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Habib Idrus Al-Jufri menjelaskan, volume pupuk subsidi yang saat ini mencapai 9,5 juta ton masih belum mencukupi kebutuhan petani di seluruh Indonesia. Habib Idrus juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam proses produksi pupuk untuk menekan harga pokok produksi atau HPP. Dengan HPP yang lebih rendah, diharapkan harga jual pupuk subsidi bisa ditekan sehingga volume subsidi dapat ditingkatkan. Tindak lanjut daripada temuan BPK dengan sangat baik, dengan sangat akuntabel, dan juga kita ingin harga pupuk subsidi tadi betul-betul sampai betul-betul dengan harga yang baik, HPP-nya baik, HPP-nya oke, HPP-nya juga sangat efisien, yang kemudian sampainya itu tepat waktu dan juga tepat sasaran, kurang lebih begitu. Nah ini mudah-mudahan kita harapkan PT Petrokemikal dan seluruh PT pupuk dan seluruh PT yang berkecimpung di bidang pupuk ini betul-betul memberikan yang terbaik untuk petani dan juga rakyat Indonesia. Habib Idrus menegaskan, langkah perbaikan tata kelola pupuk subsidi ini sangat penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Dari Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, keberadaan pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang sempat menghebohkan masyarakat. Dan tak hanya di Tangerang, muncul pagar laut lainnya di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter. Dan apa langkah yang diambil DPR RI terkait kemunculan pagar laut ilegal ini, pemirsa? Jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI melakukan peninjauan ke lokasi pagar laut di Tangerang dan juga Bekasi. Dan meminta pagar laut tersebut harus dibongkar karena sudah mengganggu akses dan juga aktivitas nelayan. DPR RI menegaskan negara tidak boleh kalah dari kepentingan para oligarki karena laut bukan milik perorangan atau milik korporasi. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Sekitar awal Januari 2025, publik dihebohkan dengan keberadaan pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Setelah viral di publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menyatakan keberadaan pagar laut di Tangerang itu ilegal alias melanggar aturan. Pasalnya, pembangunan pagar laut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Belum selesai pagar laut di Tangerang, muncul pagar laut lainnya, yaitu di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter. Pagar laut itu pun dinyatakan tidak memiliki izin KKPRL. Menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI melalui Komisi 4 melakukan peninjauan ke lokasi pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Komisi 4 DPR RI menekankan pagar laut harus dibongkar karena sudah mengganggu akses dan aktivitas nelayan. Apalagi keberadaan pagar laut itu ternyata tidak memiliki izin dan itu merupakan pelanggaran hukum. Pagar ini segera dicabut agar lalu lintas nelayan untuk melaut bisa leluasa lagi seperti sedia kala dan tidak mengganggu arus lalu lintas di perairan di sini. Dari peninjauan lapangan, anggota Komisi 4 DPR RI menilai kasus pagar laut di Bekasi berbeda dengan di Tangerang karena pemilik SHM di Bekasi merupakan investor yang berencana membangun pelabuhan. Bahkan investor telah memberikan ganti rugi kepada nelayan dan pembangunan pelabuhan telah berjalan 50%. Sementara, terkait dugaan pelanggaran dalam penerbitan sertifikat HGB dan SHM di area perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, harus ditindaklanjuti Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Menteri ATR BPN. Negara tidak boleh kalah dari kepentingan para oligarki, karena laut bukan milik perorangan atau milik korporasi. Kinerja KKP sangat disayangkan, sehingga terjadi pemasangan pagar laut dan baru ditindaklanjuti setelah viral di publik. KKP seharusnya tidak memiliki halangan untuk mengusut kasus pagar laut sampai ke ranah hukum secara tegas, tuntas, dan transparan, mengingat sudah ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo untuk membongkar pagar laut. Bahwa ruang laut itu tidak bisa dikapling-kapling ya, sesuai dengan undang-undang yang ada dan peraturan yang ada. Oleh karena itu ini menjadi tonggak dari kesadaran kita akan wilayah ruang laut yang dilindungi secara internasional melalui perjanjian UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut Internasional. Yang pasti tidak ada tuh yang namanya di perairan tuh ada guna bangunan maupun surat sertifikat hak milik itu nggak ada, karena dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa laut kan common property resource atau sumber daya milik bersama, jadi milik publik, milik negara, itu nggak boleh dikapling-kapling. Tidak sekedar meminta Menteri Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti kasus pagar laut termasuk dalang penerbitan izinnya. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI mencuatkan wacana pembentukan panitia kerja atau panja. Namun, usulan itu belum disepakati dalam rapat kerja. Komisi 4 DPR memutuskan memberi waktu lebih dulu kepada KKP untuk menyelesaikan polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Jika penanganannya lamban, bukan tidak mungkin opsi pembentukan panja akan diambil Komisi 4 DPR RI. Anggota-anggota sudah
satu kesimpulan dalam 20 hari ini adalah titik krusial ya yang harus segera. Bahkan kita berharap kurang dari 20 hari. Kalau misalkan masih tidak kejelasan, kawan-kawan anggota mengusulkan dibentuknya panja atau pansus. Pemirsa, membaca menjadi salah satu hobi dari sebagian besar orang dan selain meningkatkan kecerdasan dan juga menambah wawasan, membaca juga dapat menjaga kesehatan mental, mengurangi risiko Alzheimer dan juga meningkatkan daya ingat. Hobi yang sangat bermanfaat ini pemirsa dapat Anda nikmati di Perpustakaan Yusuf Kala, perpustakaan terbesar yang viral karena desain modern dan juga fasilitas lengkapnya. Seperti apa perpustakaan ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Dan pemirsa, berbicara tentang perpustakaan ini dinamain berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan juga 12 pemirsa, yaitu Yusuf Kala Library, dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terdapat pengetahuan dan juga informasi. Tentunya dilengkapi dengan desain interior modern minimalis yang cozy dan fasilitas modern yang lengkap. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi buku yang melimpah. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Yusuf Kala Library, perpustakaan terbesar, cozy dan juga estetik di Depok pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Membaca di perpustakaan bukan hanya sekedar kegiatan mencari informasi, tetapi juga pengalaman yang dapat membuka cakrawala pengetahuan dan memberi ruang bagi imajinasi. Perpustakaan dengan suasana tenang dan koleksi buku yang beragam menawarkan tempat yang ideal bagi siapa saja yang ingin mendalami berbagai topik atau sekedar menikmati waktu dengan membaca. Depok kini memiliki sebuah perpustakaan yang tidak hanya besar dan lengkap, tetapi juga menawarkan suasana yang nyaman dan estetis bagi pengunjung. Yusuf Kala Library yang baru saja dibuka menjadi tempat favorit baru bagi para pencinta buku dan masyarakat umum yang ingin menikmati suasana belajar yang berbeda. Perpustakaan yang dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ini dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan informasi. Dengan luas bangunan yang mencapai ribuan meter persegi, Yusuf Kala Library menjadi perpustakaan terbesar di Depok, bahkan salah satu yang terbesar di wilayah Jawa Barat. Perpustakaan yang terletak di kawasan strategis ini mengusung konsep modern dengan desain interior yang sangat nyaman dan menarik. Setiap sudut di Yusuf Kala Library dirancang dengan penuh perhatian, mulai dari pencahayaan yang lembut, furniture yang ergonomis, hingga tata ruang yang terbuka dan rapi. Semua elemen tersebut memberikan nuansa yang cozy, menjadikan tempat ini lebih dari sekedar perpustakaan, tetapi juga untuk tempat bersantai sambil membaca.
Tidak hanya menyediakan koleksi buku yang lengkap, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang diskusi, area membaca terbuka, dan ruang multimedia. Yusuf Kala Library berupaya menciptakan suasana yang ramah bagi semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga keluarga yang ingin menikmati waktu bersama di tengah kesibukan kota. Yusuf Kala Library juga menyediakan berbagai fasilitas modern yang membuat pengalaman berkunjung semakin menyenangkan. Di dalamnya terdapat ruang multimedia untuk menonton film edukasi, ruang diskusi yang dilengkapi dengan proyektor untuk seminar atau pertemuan, serta area terbuka yang dirancang khusus untuk kegiatan membaca di luar ruangan. Bagi pengunjung yang ingin membaca lebih santai, perpustakaan ini juga menyediakan ruang baca dengan sofa-sofa nyaman, lengkap dengan meja kecil untuk minuman atau camilan. Konsep ini membuat Yusuf Kala Library menjadi tempat yang ramah untuk keluarga dan anak-anak, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi semua usia. Untuk mendukung perkembangan literasi dan pendidikan, Yusuf Kala Library juga mengadakan berbagai program edukasi dan kegiatan komunitas, seperti diskusi buku, workshop penulisan, serta pelatihan keterampilan digital. Program-program ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat, khususnya anak muda, agar semakin gemar membaca dan belajar. Dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, Yusuf Kala Library menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin mencari tempat untuk memperluas wawasan, bersosialisasi, atau sekedar menikmati suasana yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk kota. Bagi pemirsa yang ingin mencari tempat untuk belajar, membaca, atau sekedar bersantai, Yusuf Kala Library adalah pilihan yang sempurna. Dengan berbagai program edukasi dan fasilitas yang ditawarkan, perpustakaan ini akan terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan. Wah, benar-benar menarik ya pemirsa! Perpustakaan kini bukan hanya tempat membaca, tetapi juga pusat kreativitas dan pengetahuan. Jadi gak sabar nih mau segera mengunjungi Yusuf Kala Library. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 12 Februari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan seluruh mitra kerja Komisi 3 DPR RI. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Ayah